Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran 2 dan 3. Ya. Jika masih ada waktu dilanjut pembelajaran keempat. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan nanti dapat membawa manfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anak, silakan dibuka bukunya pembelajaran kedua, halaman 188. Tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman. Ya, ini gambar kepala desa sedang memberikan pengumuman, mengajak masyarakatnya sedang kerja bakti mungkin ini ya, karena berkumpul karena akan menghadapi musim penghujan. Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu membersihkan saluran air dan bantaran sungai, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang, membersihkan sampah di jalan desa. Ini gambarnya mereka sedang berbagi tugas ya. Ada yang membersihkan jalan, sungai ya, dan lain-lain. Setiap warga boleh memilih jenis kerja bakti yang sesuai ya. Mereka kelihatan kompak ya ini. Ayo beraktivitas. Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut. Mereka memilih pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa. Terlihat Edo sedang memunguti sampah, sedangkan Udin masukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Sampah harus dibuang pada tempatnya. Jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka bisa terjadi banjir. Nah, ini gambarnya seperti itu. Sambil bekerja, mereka pun bercakap-cakap. Bacalah percakapan mereka berikut ini. Senang ya melihat semua warga ikut kerja bakti, termasuk kita. Betul sekali, penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda, tetapi tetap bersatu membersihkan desa. Untungnya cuaca cerah, semua warga bisa ikut kerja bakti. Semua bersiap menghadapi musim hujan. Saluran air dibersihkan agar tidak banjir. Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetap bersatu untuk kepentingan bersama. Nah, ini percakapan mereka ya, tentang kerja bakti yang dilakukan oleh masyarakat. Menjelang pukul 10 pagi, semua pekerjaan telah selesai. Jam 8 sampai jam 10 berarti bekerja baktinya 2 jam. Kepala desa berterima kasih kepada semua warga yang sudah ikut kerja bakti. Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu dalam keberagaman untuk kepentingan bersama. Nah ini ya, mereka setelah selesai kerja bakti ada yang bagikan makanan, minuman ya. Nah, mereka terlihat kompak dan senang ini ya. Sudahkah warga di daerah tempat tinggalmu bersatu mempersiapkan datangnya musim hujan? Ajaklah penduduk di daerah tempat tinggalmu untuk kerja bakti, bersiap menghadapi datangnya musim hujan. Itulah pentingnya bersatu dalam keberagaman ya. Ayo membaca. Kerja bakti telah selesai. Udin dan teman-teman pulang ke rumah. Saat berjalan, Udin bercerita ia mendapatkan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya. Berikut informasi yang diperoleh Udin. Nah, ini bacaan. Perbedaan cuaca dan iklim. Definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca sudah mudah berubah-ubah. Contohnya pada pukul 7 WIB atau waktu Indonesia Barat, keadaan cuaca di kota Bandung cerah. Angin bertiup cukup kencang, udara terasa sejuk, akan tetapi pada pukul 14 atau jam 2 siang,
Keadaan cuaca berubah, udara makin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang ya. Setiap kita juga seperti itu ya. Sering setelah sholat duhur, setelah duhur mulai jam 2 itu cuaca mendung mulai cuaca mulai mendung ya. Ini hampir setiap hari ini ya di sini yang kita alami ya. Sedangkan definisi iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11-30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Ayo menulis, sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Informasi apa saja yang dapat kamu temukan dalam teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Diskusikan bersama teman-temanmu, identifikasi informasi dalam teks bacaan tersebut. Lalu tuliskan pokok-pokok informasinya pada kolom yang tersedia berikutnya. Nomor 1, ini ada cuaca. Informasi yang diperoleh mengenai cuaca yaitu meliputi daerah tertentu saja, sedangkan iklim meliputi daerah yang luas. Untuk yang masih kosong silahkan dicari informasinya pada teks bacaan di atas tadi ya. Ayo mengamati, di jalan desa masih terdapat banyak genangan air. Udin dan teman-teman berjalan pulang. Sekali mereka meloncati genangan air, terkadang loncatan mereka meleset sehingga kaki mereka basah ya. Gambarnya seperti ini ya. Lompat-melompat. Udin melihat cara Beni meloncati genangan air. Udin meminta Beni mengajari mereka cara yang tepat untuk meloncat. Beni lalu mengajak teman-teman ke rumah ayah Beni yang akan mengajari mereka meloncat. Mereka pun tiba di rumah Beni. Ayah Beni sedang duduk di teras rumah. Beni meminta ayahnya untuk mengajari teman-teman cara meloncat. Ayah Beni lalu meminta Edo dan Udin untuk melepas sandalnya. Sandal mereka akan dilepas di lantai secara terpisah, diletakkan di lantai secara terpisah. Jarak antara sandal sekitar 1 meter ya. Anak-anak, perhatikan baik-baik, amati cara saya meloncat dan mendarat. Siap. Perhatikan gambar berikut ini ya. Posisi pertama seperti itu kakinya, posisi kedua, posisi ketiga, sedangkan posisi keempat pada saat turun kakinya dua kaki ya. Seperti lompat jauh ini. Ya. Ayo berlatih. Udin, Edo, Siti, Dayu, dan Lani mencoba meloncat sesuai gerakan ayah Beni. Sebelum meloncat mereka melakukan pemanasan dulu. Lihatlah gerakan mereka meloncat ya, seperti ini ya. Sama kan? Nomor 1 seperti itu, kakinya 2 sampai mendarat ya, menggunakan dua kaki. Dapatkah kamu meloncat seperti gerakan Beni? Lakukan bersama teman-temanmu, lakukan secara bergantian ya. Ini seperti lompat jauh itu loh. Ya, bisa kalian lakukan sendiri di rumah ya. Setiap pagi bagus itu. Karena ada olahraganya perlu ya. Lanjutnya ke pembelajaran ketiga. Cuaca cerah di pagi hari kini berubah menjadi cuaca berawan. Lani dan teman-teman berjanji akan kembali ke rumah Edo nanti sore. Mereka akan melanjutkan membuat karya 3 dimensi yang kemarin ya. Sore hari yang dinanti pun tiba. Lani, Siti, Dayu, Beni, dan Udin telah tiba di rumah Edo. Mereka kembali berkumpul di ruang keluarga. Edo sudah menyiapkan kain lagi untuk digunting dan dipotong. Nah, ini mereka sedang menggunting ya. Ayo mencoba. Mula-mula Edo menggunting kain berbentuk persegi panjang dan membaginya menjadi 6 bagian. Potongan kain pertama gambar seperti ini. 6/6 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6. Potongan kain kedua 5/6 dikurangi 1/6 sama dengan 4/6. Yang kemarin sudah ini. Edo membaginya menjadi 6 bagian untuk mereka berenam. Masing-masing mendapatkan 1/6 bagian kain berbentuk persegi panjang. Sekarang Edo menggunting kain yang lain menjadi 8 bagian berbentuk segitiga. Potongan kain ini akan diberikan untuk Beni dan Udin. Masing-masing akan mendapatkan 3/8 bagian kain. Nah, seperti ini gambarnya. Potongan kain pertama, potongan kain kedua seperti itu. Sisa kain 2/8 bagian disimpan untuk Edo ya. Nah, ayo berlatih, langsung berlatih ini. Apakah kamu masih ingat cara mengurangkan pecahan berpenyebut sama? Perhatikan kembali cara Edo memotong kain dan pembaginya kepada teman-teman. Lakukan pengurangan pecahan berpenyebut sama untuk soal-soal berikut.
Isilah jawaban pada tempat yang tersedia. Beri warna pada gambar sesuai dengan jawabanmu. Ya ini ya ada gambar ya, kemudian di bawahnya ada angkanya. Nah, ini ada gambar yang diwarnai dan gambar yang tidak diwarnai. 3/3 dikuali 1/3 kira-kira berapa hasilnya? Silahkan ditulis angkanya di sini berapa, kemudian diwarnai. Menggunakan pensil saja tidak apa-apa ya. Nah seperti contohnya itu ya. Sampai nomor 4 ini soalnya ya. Lanjut, ayo berdiskusi. Edo dan teman-teman telah selesai menyiapkan kain. Sambil beristirahat sejenak, mereka berbincang tentang kedatangan Pak Tono. Mereka mengingat kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim yang telah mereka dapatkan. Informasi ini akan mereka sampaikan esok pada saat berjumpa dengan Pak Tono. Berikut percakapan mereka. Dayu, saya masih ingat informasi tentang musim dan iklim. Informasi ini saya baca dari buku di perpustakaan. Siti, apa isi informasi itu? Dayu, isinya tentang letak Indonesia di garis khatulistiwa, juga tentang pengaruh iklim di Indonesia. Ada juga informasi tentang musim kemarau dan musim hujan. Beni, iya betul, informasi yang saya baca tentang waktu terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Siti, saya masih ingat informasi dari Udin. Informasinya berisi tentang perbedaan cuaca dan iklim. Udin, betul Siti. Informasi itu juga menceritakan perubahan cuaca di sebuah kota. Lani, sepertinya kita sudah siap bertemu dengan Pak Tono. Edo, apakah kamu punya informasi untuk diceritakan? Edo, tentu saja, nanti kita bercerita di depan Pak Tono ya. Informasi apa yang kamu peroleh tentang cuaca, musim, dan iklim? Ceritakanlah di hadapan teman-temanmu, lakukan secara bergiliran ya. Nah, ini informasi ini bisa kalian ceritakan di buku tulis ya. Jadi sampean silahkan mencari informasi tentang cuaca, iklim ya. Kemudian kamu ceritakan di buku tulis kalian ya. Jadi di hadapan teman-teman diganti dengan bercerita di buku tulis. Ayo berkreasi. Edo dan teman-teman sudah memegang potong bagian kain masing-masing. Edo lalu mengingatkan kembali cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik Veston. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama atau 1, cara masukkan jarum pada kain. Nah seperti ini ya. 2 ya jika seperti itu. Langkah 2, mulai menjahit dengan teknik Veston. 3, langkah 3, jahitlah seluruh pinggiran kain. Sekarang semua potongan bagian kain sudah ditempel di kain utama. Nah ini bisa kalian meminta petunjuk orang tua kalian jika ingin membuat seperti ini ya. Bagaimana caranya menjahit ya. Nah, ayo mencoba. Edo dan teman-teman telah selesai menempel semua potongan bagian kain. Lihatlah karya mereka. Nah, seperti ini, seperti yang saya suruh kemarin ya. Ada sebagian yang mengerjakan, namun juga ada yang belum mengerjakan. Nah, mungkin langsung mengerjakan buku ya tanpa mengetahui informasi dari Pak Wahab melalui video ini ya. Cobalah untuk membuat sebuah karya bersama teman-temanmu. Mintalah bantuan orang dewasa jika membutuhkan bantuan ya. Nah ini sama. Kemarin sebagian mengerjakan, sebagian tidak ya. Coba diamati lagi videonya. Tugasnya bagaimana kemarin ya. Bagi yang belum. Baik anak-anak, mungkin hanya untuk pembelajaran ke 4 karena waktunya sudah tidak memungkinkan ini. Nanti terlalu panjang ya jika kita bahas bersama-sama. Jadi bisa disambung besok ya. Mungkin hanya itu yang bisa Pak Wahab sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.